Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment tanggal 4 Januari 2022. ISG-nya jebol support, teman-teman. Seperti ini. Banyak saham turun. Terus bagaimana nih? Baru 2 hari bursa, Januari efeknya bagaimana? Kemarin banyak saham-saham yang bagus. Oke, kita akan tengok kondisi market dan saham-sahamnya hari ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita masuk langsung ke bahasan. Seperti ini adalah kondisi ISG di hari pertama, kedua, ketiga di tahun 2023 ini, teman-teman, IHSG-nya kemarin sebenarnya bagus banget. Nah, namun demikian memang kemarin itu adalah 50 retracement. Jadi teman-teman selalu harus kita waspadain. Ini adalah 50 retracement. IHSG-nya kemarin sendiri di 50 retracement ini IHSG-nya juga gak kuat. Tetap aja di situ tidak lewat lebih tinggi karena sebelumnya ada resistan di 61,8, di 6940 ya. Jadi 50 retracement itu di 6883, tepat kisaran seperti itu. Nah, untuk pagi ini atau hari ini opening IHSG langsung dibawa turun, teman-teman. Nah, opening memang sempat naik di atas eee, closing-nya kemarin, namun belum berhasil ngelewatin high sebelumnya. Jadi memang secara sinyal hari ini memang IHSG secara candlestick memang nggak bagus, eee, ngelewatin high-nya yang kemarin aja nggak, ya. Bahkan terus turun. Break dari, lowest-nya kemarin, which is ini nggak bagus, dan juga break dari 38 retracement juga ini juga nggak bagus, dan closing-nya adalah tidak ada perlawanan. Mungkin kita bisa ngelihat secara jelas dengan menggunakan time frame 60, kita bisa ngelihat seperti ini adalah pergerakan IHSG open ya, terus sempat di bawah naik, turun, perlawanannya kurang, turun 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 sampai closing-nya di candle 60 menit terakhir benar-benar tidak ada perlawanannya, teman-teman. Seperti itu kondisi dari IHSG. Kira-kira trennya IHSG bagaimana sih kalau kita lihat dengan menggunakan ADX seperti ini? Kalau dari ADX, teman-teman, dari ADX ini mengatakan bahwa, merahnya IHSG belum nongol. Kita lihat merahnya IHSG ini adalah yang warnanya merah dari IHSG ini, kita geser dulu ya. Yang warnanya merah dari IHSG ini belum nongol, teman-teman. Ini saat ini ADX dari IHSG itu ada di kisaran 18. Jadi secara tren dia tidak kuat. Secara arah bagaimana, Pak? Secara arah kita bisa ngelihat, sebentar saya kecilin untuk lebih jelasnya. Nah, secara arah sebenarnya ketika birunya nongol itu IHSG mulai bener. Namun demikian ini hijaunya juga tipis-tipis, jadi kurang begitu imbang, tidak seperti ketika di area sini, di mana di sini adalah cukup perfect ya, sehingga kenaikannya pun juga di area sini juga cukup kencang begitu, dan ini juga didukung oleh momentumnya atau momentum IHSG merah di sini. Saat ini momentumnya 18 turun, momentumnya lemah dan arahnya baru-baru mau bener. Jadi arahnya baru mau bener tapi powernya sudah kurang. Jadi memang secara indikator kalau kita lihat pembacaan indikator dari IHSG sendiri memang saat ini powernya masih belum kuat. Memang kemarin di judul saya kemarin masih saya sebut sebagai tanda Januari efek ya, Januari efek seperti itu. Nah, kalau hari ini ternyata saham-saham yang kemarin secara pergerakan bagus ternyata banyak yang turun. Kita lihat dulu movernya dari IHSG hari ini, kenapa kok IHSG bisa seperti ini? Tentu tak lain dan tak bukan adalah karena pergerakan dari mover atau saham-saham yang menggerakkan IHSG. Nah, ini adalah mover IHSG. Teman-teman bisa lihat sekilas saja dominasinya adalah banyak yang turun. Yang naik hanya BMRI sedikit, Astra sedikit, Unilever sedikit, GoTo sedikit, dan yang signifikan tapi ini istilahnya kontribusinya agak kurang karena berada di nomor 18 adalah DCII 3,4. Nah, kalau kita bandingkan dengan saham-saham lain yang memberatkan IHSG, jelas saham pertama kapitalisasi terkuat adalah BCA, turunnya 2,33, BRI juga turun 1,6 ya. TPIA juga turun berat ini, Adaro juga masih turun 6% ya. Adaro masih turun, Cepin yang kemarin bagus turun, KLB Pharma juga yang kemarin bagus turun juga, dan juga United Tractor, saham-saham yang terkait batu bara banyak yang turun.
Memang ini semua yang membuat IHSG benar-benar berat, teman-teman. Saya sendiri hari ini tidak begitu banyak bisa melihat market, eee, begitu closing ternyata kok kondisinya seperti ini, kenapa kok turunnya cukup dalam begitu. Nah, kalau tadi adalah, saham-saham penggerak indeks, kalau tadi adalah saham-saham penggerak indeks. Sekarang saya akan, sekilas sampaikan chart dari saham-saham penggerak indeks ya. Chart dari saham-saham penggerak indeks, BCA, ini cukup riskan ya karena ini mover IHSG yang utama ya teman-teman, dan BCA ini dalam tren besar teman-teman, dalam tren besar dari IHSG ini adalah titik penting dari BCA itu di sini. Titik penting dari BCA itu adalah di 38,2 retracement, which is ini hari ini jebol, dan harus kita perhatikan untuk BCA adalah karena sebelumnya di sini sempat dia menjadi support namun balik. Nah, apakah besok akan seperti itu? Di sini adalah support dari BCA sebelumnya dan terus kemudian balik. Namun demikian dalam perjalanan pergerakannya adalah ngebentuk eee, lower high atau titik tingginya adalah lebih rendah, which is itu kurang begitu bagus karena cenderung melemah, dan ternyata akhirnya hari ini turun dan bentuk dari candlenya adalah eee, seperti shooting star dan seperti marubozu hitam, seperti itu. Dengan percayaan diri yang cukup tinggi, sehingga ini harus menjadi kewaspadaan teman-teman. 8350 BCA, break dari 38, BCA sendiri saat ini ada target sampai ke 79 di 61,8 retracement ya. Kemudian BRI juga breakdown dari 38 retracement. Jadi ini saham-saham yang terkait ini. Jadi ini saham-saham yang terkait big cap banking yang kemarin saya bilang bahwa big four banking ini masih belum pada bergerak. Memang benar-benar saat ini harus kita waspadai karena ini mover utama, dan ini juga saham-saham bank ini adalah saham-saham apa ya? Saham-saham utamalah gitu. Kondisi ekonomi itu kan kita bisa ngelihat dari pergerakan saham perbankan, kira-kira begitu. Nah, ini saham-saham ini memang perbankan ini menarik ya, tapi kalau mungkin turunnya udah dalam. Kalau sekarang kita pantau dulu. Yang jelas, BCA tadi break dari 38 retracement dan ada target 61, dan juga saat ini BRI juga sama, break dari 38 ada target ke 61 ke, 4.700-an. Kemudian saya lanjutkan dulu, perbankan dulu. Bank Mandiri sendiri saat ini cukup bagus sinyalnya, namun tidak bagus-bagus amat, hanya cukup aja karena ini adalah ada satu rentang, konsolidasi di mana areanya ini dia adalah masih di 50 retracement. Belum begitu bagus, tapi ya lebih baik daripada yang lain. BNI sendiri sebenarnya kemarin saya gadang-gadang sebagai, satu saham bank yang turun cukup oke sinyalnya kemarin, namun demikian karena kondisi saat ini kurang begitu bagus, ya sepertinya juga dia juga nggak bergerak begitu ya. Nah, kemudian kita tengok Biannya juga masih belum jelas, ini Bian ini rentangnya masih 3823 teman-teman ya. Kemudian untuk Telkom sendiri saya masih cukup, eee eee, ini ya, maksudnya masih saya perhatikan secara pergerakan ini juga boleh dibilang hari ini tidak kemana mana untuk Telkom. Secara pergerakan Telkom nih hari ini tidak kemana mana, jadi ya karena mungkin regionalnya lagi nggak bagus saja, jadi memang sahamnya juga ikut nggak kemana mana. Astra Internasional juga hitungannya nggak kemana mana. Nah, ini TPIA yang turun dalam teman-teman ya, TPI turun dalam. Sebenarnya sesuai aja TPIA ini target dari break 38 retracement, targetnya ke 61. Yang jadi masalah adalah di 61 ini ternyata candlenya masih seperti ini, masih seperti sangat percaya diri, sehingga, kita lihat aja kemungkinan juga bisa saja dia nyamper ke 2343 di sini ataupun di 2300-an ya. Itu adalah untuk TPIA. Saya lanjutkan dulu, penggerak bursa semuanya Unilever cukup bagus. Saham-saham yang terkait konsumer hari ini pada cukup bagus sih. Namun demikian ya teman-teman perhatikan untuk yang terkait batu bara mungkin sekaligus kita bahas hari ini juga pada banyak turun, masih lanjut turun. Adaro nanti juga saya bahas di Adaro turun ya. Secara umum sektor-sektor batu bara ini turun. Indo Tambang Raya juga teman-teman bisa lihat turun dalam juga ya, kembali mencari supportnya begitu. Nah, terkait, consumer tadi kan saya bahas, eee, Unilever cukup oke, ICBP cukup oke,
ya, cukup oke. Kemudian masih dalam rentang geraknya yang sama, maksud saya begitu. Nah, MSP sendiri masih turun ya, ini semua penggerak bursa, kemudian AMRT kemarin bagus, hari ini juga nggak kemana-mana, GoTo-nya masih jalan di tempat. Nah, ini yang terkait batubara yang juga turun dalam adalah United Tractor, tadi udah saya bahas juga United Tractor, jadi yang terkait batubara memang masih pada dalam. Kalbe Farma sendiri kemarin kan naik ya, tapi Kalbe Farma sendiri kan sebenarnya rentang geraknya tetap ya, tidak ada perubahan rentang gerak. Ya, kira-kira rentang geraknya kan tetap di sini di kisaran 38 retracement. MDKA nanti akan saya bahas sebagai saham-saham yang terkait permetalan karena di mana sektor ini adalah sektor-sektor yang secara pergerakan bagus. Cepin balik arah ya, kira-kira begitu. Ini saham-saham penggerak bursa semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dulu untuk regional. Regional bursa itu sebenarnya bagus teman-teman. Kita lihat Eropanya nih bagus, Asia bagus, Amerika aja tadi malam turun sedikit, tapi hitungannya untuk Dow Jones ini adalah tidak berhasil turun untuk Dow Jones ya. Kita bisa lihat untuk Dow Jones ini sebenarnya tidak berhasil turun. Kita lihat dari chartnya seperti ini ya. Jadi ya nggak kemana-mana lah, rentang geraknya masih sama. Untuk Nasdaq memang dia sedikit beda, dia turun anunya, saham-saham terkait teknologi, S&P 500 rentang geraknya juga sama, seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk komoditi, harga komoditas, tiba-tiba untuk emasnya, untuk, oilnya nyungsep ya dari 80 ke 75, teman-teman perhatikan tentu saham-saham terkait, energi juga turun. Kemudian natural gas-nya turun, teman-teman bisa lihat nanti saham perusahaan gas juga turun, natural gas-nya turun ya. Saham terkait batubara 390 harganya, 390, 370 ya batubara itu. 390, 360, 390 terkait batubara. Nah, emas yang masih luar biasa, teman-teman. Emas masih luar biasa. Makanya di sini masih saya sertakan saham-saham yang terkait emas seperti MDKA, seperti itu ya, Antam, terkait permetalan begitu. Inco ya, kemudian PSAB ya. Palm oil atau CPO masih di 4171, tapi sepertinya juga harga CPO juga harga saham-saham terkait CPO tidak ada pergerakan. Nah, ini metal yang saya bahas tadi, secara umum permetalan masih bagus semuanya pergerakannya. Oke, baik teman-teman, sekilas kita lihat dulu untuk, pergerakan dari sektor atau indeks hari ini seperti apa. Ini adalah kebalikan kemarin di mana hari ini banyak banget yang turun teman-teman ya, banyak banget yang turun. Nah, kalau kita sorting seperti ini, kita hanya dapat saham terkait teknologi yang naik, itu pun juga di MMA, maksudnya saham-saham yang kenaikannya juga nggak signifikan karena saat ini sektor ini terlihat hijau sendiri karena sektor yang lain pada turun dalam begitu. Nah, kalau kita lihat penurunan yang paling dalam ini adalah saham yang terkait energi, teman-teman. Ini energi, ini 2 di atasnya adalah, eee waran terstruktur dari Adaro Pegas. Jadi waran terstruktur itu turunnya dia bisa lebih dalam dari induknya ya. Nih kemudian yang lain secara umum yang terkait, energi ini pada turun ya, Bumi, Adaro, Coal, Indi, ADMR, Wait. Tadi udah sekilas saya lihat saham-saham yang terkait batu bara itu memang pada berjamaah turun teman-teman. Begitu, kemudian ini kita urutkan dari yang paling dalam turun dan kita lihat sahamnya. Secara umum banyak yang turun, ada juga yang naik sebenarnya, cuman beberapa saya kurang familiar. Jadi, saya tidak akan memaksakan untuk trading pada, saham-saham yang saya tidak familiar, begitu kira-kira kalau saya. ADEG 30 juga sama, banyak yang turun, United Tractor, Adaro, Indi, intinya sama, nanti ketemunya juga akan ketemu saham-saham itu, teman-teman. Oke teman-teman, dari sekian beberapa saham tadi itu coba saya, sarikan beberapa yang mungkin bisa kita perhatikan. Oke, yang pertama BRIS ya teman-teman. BRIS ini kemarin secara pergerakan bagus dan ini ada satu tren yang mungkin kita bisa perhatikan ya. Kalau kalau dia break karena memang kemarin dia pas berada di resistan dari tren lainnya yang saya bikin tuh teman-teman.
Oke, kemudian kita lanjutkan yang bisa kita perhatikan adalah MDKA. Secara untuk harga yang terkait emas masih lanjut naik ya, teman-teman. Namun nih seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa MDKA ini ada satu resistan yang cukup kuat, ini adalah 50 retracement. Ini area yang saya beri warna hijau ini, teman-teman. Namun demikian ini ada satu pola ya, pola seperti channel gitu gitu, seperti pola apa, price channel, downtrend price channel, tapi kalau misalkan dia break itu ada kemungkinan dia bisa cukup tinggi karena ini juga, sebelumnya nih resistan ini juga cukup berat gitu loh. Apakah dengan harga emas yang saat ini, hitungannya masih tinggi teman-teman, harga emas yang melaju seperti ini di sekitar 1860 per troy ounce ini mampu mendorong, eee, saham yang terkait komoditi emas seperti MDK ini melaju untuk naik lebih tinggi, kira-kira begitu. Jadi ini mungkin masih, menarik untuk diperhatikan teman-teman. Kemudian terkait, permetalan juga adalah yang bisa diperhatikan adalah, ini Antam, teman-teman. Antam which is sekarang dia mencoba untuk testing maksud saya di MA200 karena dalam, sejarahnya di MA200 ini cukup berat juga ya. Di sini juga gagal, di sini juga gagal, ya. Di sini apakah dia akan lanjut atau enggak? Atau kalau kita lihat dalam tren besarnya sendiri, ini untuk Antam sendiri di kisaran 2160-an ini juga adalah merupakan resistan dia ya, resistan dia. Kemudian demikian pula untuk Inco kita bisa perhatikan ini memang kalau boleh dibilang ini seperti sideways tapi berpola uptrend. Kita lihat dulu dari tren besarnya dulu. Nah, seperti ini. Sebenarnya dalam pergerakan dia ini, terbentuk juga sebenarnya terbaca juga satu kondisi uptrend, satu apa ya, pola trading masih cukup terbaca begitu. Jadi naik turun seperti itu. Pola yang ada di sini ini adalah seperti triangle begitu ya, seperti triangle dan break, kemarin kemarin break di sini kan. Nah, begitu, terus di sini yang bawah ini akhirnya break dan, ketemu resistan dia di kisaran 61-an retracement, cukup alot juga karena akhirnya dia kembali lagi, pola sideways lagi seperti itu, pola sideways lagi dan saat ini juga masih, dalam rentang yang sama sideways-nya dia ya, hitungannya adalah seperti ini, itu di kisaran 61,8 retracement. Jadi ya ya sementara kita perhatikan dulu karena memang polanya ini, pola sideways-nya ini adalah pola pendek begitu ya, bukan yang benar-benar rebound dari dasar seperti ini. Jadi memang kurang begitu menarik karena ya cuman atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Rentangnya hanya dari 69 sampai sekitar 76 puncaknya, tapi kalau kita netkan kan hanya dari 7.000 sampai 7.350-an begitu ya. Kemudian TINS ini sebenarnya malah secara pergerakan tuh jauh lebih menarik karena dia ini berada di bawah. Cuman kalau sering-sering ya memang yang bergerak kenceng itu adalah si Inco ini ya. TINS, ya mungkin ini untuk perhatian teman-teman aja, terkait metal-metal ini bisa kita perhatikan. Kemudian PSAB juga ini adalah sudah, masih melanjutkan kenaikannya kemarin walaupun nggak kenceng di 38 retracement. Target sementara di 50 retracement sekaligus ini dekat dengan MA200 teman-teman ya. Kisarannya adalah di 119 sampai 121. Kemudian dari Astra ada Auto, teman-teman bisa perhatikan terkoreksinya kemarin kan sampai 50 retracement, rebound 3823. Ini coba kalau kita gambar, kenaikannya, kita gambar kenaikannya dari Fibonacci-nya seperti ini. Ternyata dia udah sampai di 50 retracement, jadi memang di situ adalah resistannya dia.
Berikutnya adalah Indofood. Indofood dari sektor-sektor yang terkait konsumer memang masih bagus ya, secara pergerakan masih pada bagus. Ini kemarin kan saya bahasnya dari sini. Jadi dia ini dalam tren naik ini terkoreksi hanya sampai 38 lanjut. Jadi ini supportnya masih 6920, resistan 7 ribuan. Nah, Mayora justru hari ini bagus. Ini kemarin saya bahas, masih saya bahas juga. Memang ini saham tidak terkoreksi dalam, sehingga mungkin untuk teman-teman yang sudah posisi lama saja yang masih let profit run begitu, kalau yang posisi baru sepertinya kok agak ini ya, kurang menarik begitu. Kemudian untuk Telkom memang tadi udah saya bahas ya, Telkom ini secara pergerakan cukup oke terkait GoTo juga, jadi mesti dilihat GoTo-nya. Cuman hari ini GoTo-nya juga nggak kemana-mana, terus regionalnya kurang bagus, jadi memang Telkom rentang geraknya sempit ya. Indosat pergerakannya masih tertahan di kisaran EMA 200 sekaligus di 61,8 retracement di 6.300. Ini sektor-sektor yang kemarin bergerak bareng, koreksinya hitungannya sedikit aja, jadi ya kita masih masukkan list. Pun sama untuk Excel ya teman-teman. Jadi secara pergerakan memang telekomunikasi hari ini masih bertahan dari kenaikan kemarin, tidak terkoreksi dalam tapi juga tidak naik lebih tinggi. Jadi bertahan aja karena memang kondisi marketnya yang kurang bagus. Ya, seperti juga itu terjadi di TOWR, ketemu resistan 50 retracement. Memang 50 retracement ini perlu kita perhatikan karena di area situ kadang satu saham itu akan menjadikan itunya sebagai resistan. Kadang bisa terjadi take profit yang cukup kuat di area itu, tapi bisa pula terjadi konsolidasi di kisaran itu ataupun langsung breakout. Nah, berikutnya yang teman-teman bisa perhatikan adalah terkait semen, tapi ini sepertinya yang bagus hanya SMGR aja. Ini sebenarnya udah berapa hari nih, 1, 2, 3 hari ya. Resistannya yang bisa diperhatikan 6980, 7250, target 7468 ya untuk SMGR. Kemudian SCMA juga teman-teman bisa perhatikan, SCMA secara pergerakan cukup bagus ya. Jadi dia ada potensi rebound begitu. Yang teman-teman harus perhatikan resistannya pas hari ini nggak kuat 2220, 230, 240 targetnya. Kemudian Saratoga juga ada perulangan naik turun begitu. Sekarang ini naik dari dasar ya. Dari dasar ya, sementara diperhatikan aja dulu karena ini sempit aja untuk ruang resistan support to resistannya ya. Targetnya di 2630. Kemudian Java dari ayam-ayaman Java ya, kita lihat ini dia bisa pas di 38 retracement itu adalah di 1370, targetnya di 1430 untuk target dari Java ini. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. ISG-nya hari ini di bawah support, banyak saham yang turun. January efeknya bagaimana? Nah, yang saya sampaikan tadi adalah beberapa saham ini sebenarnya masih bertahan ketika market kita lagi nggak bagus. Sebenarnya saham-saham yang mau naik itu kadang memang naiknya dia tidak akan langsung. Jadi mungkin saja memang dia masih akan naik. Cuman juga tetap akan ngelihat kondisi market itu sedang bagaimana gitu. Kalau dia masih akan naik, kondisi marketnya bagus, dia akan naik. Tapi kalau marketnya nggak bagus, saham sebagus apapun akan terpengaruh. Bedanya adalah saham-saham yang masih diminatin orang, masih dibeli oleh orang, itu ketika terkoreksi yang terjadi adalah dia cepat rebound, begitu. Jadi masih ada kemungkinan January effect ini masih akan ada seperti itu. Ya kuncinya perhatikan aja pada saham-saham yang kemarin saya bahas, saham-saham yang naik, yang hari ini saya bahas juga. Apakah terjadi koreksi berlebihan pada saham tersebut ketika marketnya sedang tidak bagus. Begitu dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.